Pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari kita ambil posisi saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik, kalau perkenalkan diri mungkin teman-teman sudah tahu ya, saya percaya pasti semua sudah kenal saya. Dan pada malam hari ini mari kita langsung saja mengangkat satu lagu pujian, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Nanti saya mohon maaf duluan, nanti kalau contohnya saya batu-batu, mohon dimaklumi ya, karena situasi kurang mendukung ini. Mari kita angkat satu lagu pujian, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan, supaya kita pada malam hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Silakan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, kasih yang luar biasa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami pada malam hari ini Tuhan.
di mana Tuhan pada saat kesempatan dan waktu ini Tuhan mempersatukan kami melalui ibadah umum NYG, melalui via Zoom pada malam hari ini. Itu Tuhan bukan karena kekuatan dan ketulusan hati, melainkan belas kasih-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, tidak ada balasan dari kami selain memuji dan memuliakan nama Bapa di atas tata kerajaan surga. Tuhan, kami percaya kami adalah anak-anak-Mu ini yang telah menghadap ke depan pada saat ini, karena sungguh banyak dosa, kesalahan, perbuatan yang telah kami perbuat di depan-Mu. Baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja, Tuhan, kami mohon kepadamu, ampunilah bagi kehidupan kami, agar jangan menjadi penghalang, penghambat berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, pada saat ini kami rindu kekuatan-Mu Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu pada saat ini. Inilah kehidupan kami pada malam hari ini Tuhan. Inilah ibadah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah dari awal, pertengahan, hingga kami akhir nanti Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu memberkati kami, supaya kami pada malam hari ini, anak-anak muda Nias Youth Generation yang sudah berkumpul, bahkan yang sudah join Tuhan, diberkati oleh firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, kami mohon kepadamu, berkatilah setiap para hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini. Terlebih Tuhan, buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami semuanya. Tuhan, Engkau urapi Tuhan, Engkau pakai bibir hamba-Mu dengan lebih luar biasa Tuhan, supaya pada malam hari ini kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala roh jahat, roh apapun yang ingin menghalangi pendengaran kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Yesus itu terjauhkan. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, berkatilah setiap alat elektronik yang kami pakai pada malam hari ini, baik HP maupun laptop dan tablet Tuhan, supaya Tuhan kami bisa mengikuti ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri. Engkau berkati jaringan kami Tuhan, supaya kami selalu bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu juga Bapa, kami berdoa buat teman-teman kami Tuhan yang masih belum join, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, kiranya Tuhan selalu menolong dan menyertai mereka, dan panggillah mereka Tuhan dengan balas kasih-Mu, supaya pada malam hari ini kami bisa ikut bersama-sama ibadah, dan terlebih untuk hari-hari yang akan datang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami, inilah jiwa kami, inilah ibadah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian, Jangan Lelah. Sebentar. Mari kita angkat satu lagu pujian, Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Saya undang teman-teman sambil tepuk tangan, mari kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelomba, dimana tanah yang berlubang, menjadi lebih bangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelomba, dimana tanah yang berlubang, menjadi lebih bangun di atas dasar iman. Haleluya. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan,
yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tangan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik, masih ada sukacita? Saya yakin dan percaya pada malam hari ini kita pasti bersukacita. Saya lihat wajah-wajahnya sungguh luar biasa ya pada malam hari ini karena awal tahun dan ini masih cuaca tahun baru ya. Masih ada kue bolu seperti ini. Ya, baik. Mari kita angkat satu lagu pujian lagi. Bentar. Lebih dari pemenang. Khawatir dengan kulit Anda? Mari kita bersorak-sorai, mari kita mengangkat pujian lebih dari pemenang. Sambil tepuk tangan, saya ajak teman-teman. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh darah kuasanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh darah kuasanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?
kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa. Baik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada tibalah waktunya, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelum itu, mari kita angkat satu lagu pujian. Sebentar ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Supaya kita bisa diberkati oleh firman yang disampaikan oleh Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Kita berkati kami setiap pada saat ini Tuhan Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Saya serahkan kepada Bang Molek. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Benarnya Tuhan, seperti lagu yang kami naikkan kepada Engkau pada malam hari ini, bahwa hanya waktu Tuhanlah waktu yang terbaik bagi kami semuanya. Meskipun banyak tantangan, cobaan, tapi kami percaya, kami imani, hanya waktu Tuhanlah yang terbaik dari hidup kami. Bapa di surga, biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan daripada Engkau, semuanya berkenan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Saat ini Bapa, kami akan rindu membaca, merenungkan firman-Mu. Kami rindu, kami dengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, apa pesan Tuhan kepada kami pada malam hari ini, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Hamba-Mu yang berbicara Bapa, Engkau berkati, Engkau urapi, berikan hikmah Bapa. Biar firman Tuhan yang hamba sampaikan, semuanya benar-benar daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasai hati dan pikiran kami. Dan juga virtual ini Bapak yang kami pakai, Tuhan berkati. Segala apapun yang mengganggu Bapa, yang coba ganggu ibadah kami ini Bapa, kami tolong kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada Tuhan, ada Roh Kudus yang berkuasa pada ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, salam semuanya. Shalom. Salam Yahobu. Shalom. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Hari ini hari apa? Apa ya? Hari Imlek ya hari ini ya. Gong Sifat Jaya. Gong Sifat Jaya. Gong Sifat Jaya. Teman-teman sudah dapat ampau kah? Belum. Astaga. Ya, saya percayalah yang apa nama itu yang ada di sekitar Jakarta pasti dapat lah. Waktu saya kemarin hari Imlek itu dapat ampau. Yang nggak tahu berapa harga di dalamnya. Ya, oh, kanidar dapat dia di Bali apa ya Cina. Bagi-bagi kanidar ya. Jangan kerja terus saya dapat. Ya, puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Terima kasih buat Duel yang sudah pimpin kita dalam pujian penyembahan luar biasa kita pada malam hari ini ya, meskipun dalam keadaan batuk ya atau dalam keadaan tidak enak badan ya, tapi tetap setia melayani Tuhan, dan ini juga suatu contoh yang kita harus ambil. Dan teman-teman saya ajak untuk kita buka Alkitab kita di kitab Amos. Ya. Di kitab Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Ya, sekali lagi kitab Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Sekali lagi saya ulangi. Kitab Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Saya akan baca buat kita pada malam hari ini. Judul Lembaga Alkitab Indonesia yang dikasih judul Komunikasi Lembaga Alkitab Indonesia yaitu Jalan yang Menuju Hidup. Ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Ayat 5. Janganlah kamu mencari ke Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Ayat 6. Jadilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan yang memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ya, puji nama Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema yang saya angkat pada malam hari ini, tentunya teman-teman sudah tahu di flyer kita yang dibagikan oleh pengurus yang luar biasa, yaitu carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya, mungkin teman-teman berkata, kenapa ini tema lagi? Ya, kan ada kemarin tema ini carilah Tuhan, maka kamu akan hidup.
Jadi kemarin itu teman-teman maaf, itu ada tanggal 8 kalau nggak salah, ada pelayanan mendadak. Nah, ada pelayanan mendadak di jemaah, ada juga yang sakit, ya ada juga masalah kami harus selesaikan. Nah, kami doakan. Jadi saya minta bantu sama Kameli dulu ya kemarin kalau nggak salah itu. Dan puji Tuhan ya Kameli luar biasa siap pada hari itu. Jadi karena nggak jadi waktu di tanggal 8, jadi akhirnya saya siap hari ini. Dan puji Tuhan juga tidak ada pelayanan yang mendadak, semuanya sudah selesai. Ya, sekali lagi tema kita pada malam hari ini yaitu carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saya percaya bahwa saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini, kalau kita mencari yang namanya itu kebenaran, pasti ada kehidupan di situ. Amin. Pasti ada kehidupan yang sejati di situ, bukan kehidupan jasmani, atau ada kehidupan rohani dan bukan kehidupan jasmani. Nah, teman-teman, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat Amos ini siapa? Ya, Amos adalah sebagai masyarakat biasa. Kalau kita bisa lihat di Amos pasal 1 ayat 1, dikatakan di situ bahwa perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Dia ini adalah seorang peternak dari Tekoa. Ya, seorang peternak dari Tekoa. Dijelaskan bahwa Amos ini seorang peternak dari Tekoa dan juga pemungut buah ara, seperti ada di Amos pasal 7 ayat 15. Jadi Amos ini adalah seorang peternak ya, dan seorang juga pemungut buah ara. Meskipun Amos ini hanya dikatakan seorang masyarakat biasa atau seorang peternak atau seorang pemungut ya, tapi namun Tuhan memanggilnya untuk menjadi hambanya dengan apa? Dengan memberikan tugas dan tanggung jawab di dalam pelayanan kenabian, yaitu kepada bangsa Israel yang memberontak. Saya percaya saudara bahwa pasti sudah pernah membaca kitab Amos ini. Begitu nakalnya, begitu jahatnya, begitu tidak baiknya bangsa Israel ini, di mana mereka ini sering memberontak kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada zaman Nabi Amos hidup dipakai Tuhan, dia melayani sebagai nabi, yaitu di kerajaan Israel, yang dimana kalau kita lihat, kerajaan Israel ini terpecah menjadi 2 wilayah. Ada yang tahu? Kerajaan Israel terbagi 2 wilayah. Wilayah kerajaan utara dan selatan. Ya, anak sekolah minggu tahu loh ini loh. Nah, jadi dan kerajaan selatan Israel ini yaitu Yehuda terdiri dari 2 suku. Sementara kerajaan utara yaitu Israel yang memiliki yaitu 10 suku. Nah, di sini Amos menyampaikan bahwa nubuat kepada kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel, di mana pada saat itu bangsa Israel berada pada puncak perilaku yang bisa kita dibilang, yaitu perilaku yang tidak baik. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kemunafikan. Saya percaya yang hadir pada malam hari ini tidak ada yang munafik lah ya. Amin. Semuanya orang-orang baik. Haleluya. Nah, kenapa dibilang kemunafikan? Karena bangsa Israel pada saat itu, di samping mereka percaya kepada Allah, tetapi mereka juga melakukan penyembahan berhala. Sekali lagi, di samping mereka percaya kepada Allah, tetapi mereka juga melakukan penyembah berhala. Jadi ibadah yang mereka lakukan itu adalah hanya sebagai sandiwara untuk menutupi dosa mereka.
Jadi di bangsa itu, bangsa Israel, mereka lakukan ibadah itu kepada Tuhan. Mereka hanya sebagai sandiwara saja, yaitu untuk menutupi dosa mereka akan pelanggaran atas hukum-hukum Tuhan, sehingga Tuhan harus menghukum atau menuntut pertanggungjawaban kepada mereka atas pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Jangan sampai kita ibadah kepada Tuhan, kita jadikan itu sebagai penutup dosa kita. Jangan. Ya, karena kan banyak orang mengatakan gini, sering saya dengar gini, misalnya nanti bagi Reza, ya nanti bagi Reza ada misalnya sudah kudus, ya orang suci lah gitulah, sok suci gitu loh, sok kudus, ya sudah gereja. Nah, kenapa dibilang begitu? Karena mereka melihat perilaku kita setiap hari. Nah, setiap hari merokok, meminum, hal-hal yang tidak baik dilakukan dan segala macam. Tapi dia gereja, sok suci, sok kudus, sok benar, gini-gini. Jadi saya mau bilang pada malam hari ini, jangan jadikan suatu ibadah itu sebagai sandiwara kita untuk menutup dosa kita. Di sini Amos mengecap mereka sebagai umat Tuhan atas kesalahan dan dosa-dosa yang mereka perbuat. Karena kenapa? Perilaku-perilaku mereka tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan tanggung jawab mereka sebagai umat Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan. Saya percaya bahwa pada malam hari ini kita adalah anak-anak Tuhan yang punya tanggung jawab besar dalam pelayanan. Sehingga Amos membayangkan sebentar lagi bangsa Israel ini akan tertimpa hukuman Tuhan. Sebentar lagi mereka akan hukuman ini sangat mengerikan. Mereka akan menjadi tawanan bangsa besar yaitu Asyur. Dan mereka, kalau kita lihat nanti di ayat 5 dikatakan bahwa mereka dibiarkan seperti mayat terpapar yang dibiarkan. Yang membusuk begitu saja. Wow. Sangat kejam pada saat itu ya. Itu bangsa Israel. Saudaraku, yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, cara hidup di dalam cara hidup di dalam kemewahan dan kenyamanan, tetapi sering kita mengabaikan Tuhan akan berakibat pada hukuman Tuhan. Jadi masalahnya ini oleh bangsa Israel pada saat itu adalah mereka hidup dalam kemewahan, mereka hidup dalam kenyamanan, tetapi di samping itu mereka mengabaikan yaitu Tuhan. Jangan sampai kita sudah sukses, sudah kaya, sudah naik jabatan tentunya, kita mengabaikan Tuhan. Jadi itulah yang terjadi di bangsa Israel pada saat itu. Mereka hidup dalam kemewahan, mereka hidup dalam kelimpahan, mereka hidup dalam kenyamanan, tetapi mereka sering mengabaikan yaitu Tuhan. Itulah sebabnya Nabi Amos menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, agar bangsa Israel mencari Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa jangan cari Tuhan, di mana tadi di ayat 5, di Betel, jangan cari Tuhan di Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Kalau kita lihat, Betel, Gilgal, dan Berseba ini adalah suatu tempat yang sangat-sangat terkenal. Suatu tempat yang sangat suci. Suatu tempat yang sangat kudus. Tempat terkenal kenapa? Karena merupakan daerah di mana Abraham dan Yakub membuat monumen sebagai pertanda perjumpaan mereka dengan Allah. Jadi itu adalah Betel, Gilgal, dan Berseba. Itu adalah sejarah atau monumen Abraham dan Yakub, di mana ini adalah suatu tanda mereka berjumpa dengan Allah. Dan ketiga tempat itu, saudara, ini adalah sangat terkenal sebagai tempat yang suci. Karena kenapa? Karena selalu dipakai sebagai tempat pertemuan umat Tuhan dengan Allah. Namun pada saat itu, itu hanya tertinggal, hanya suatu kenangan, hanya suatu sejarah. Berubah karena apa? Perilaku bejat oleh bangsa Israel pada waktu itu.
mereka ke sana bukan lagi bertemu dengan Allah, tapi sebaliknya mereka melakukan penyembahan berhala. Maka Amos memberitahukan dengan tegas kepada bangsa Israel atas perbuatan jahat mereka supaya apa? Supaya mereka bertobat, karena perbuatan yang mereka lakukan adalah penuh kemunafikan. Pernah saya melayani di Jakarta, ada satu gereja, tapi saya nggak sebutkan namanya gerejanya. Gereja ini sering ibadah di mall. Ya, kalau di Jakarta kan tidak banyak yang ibadah di gedung gereja, tapi di mall-mall. Ya, saya di sana pelayanan waktu itu pelayanan sekolah minggu. Dan gereja itu bisa dibilang luar biasa, luar biasa. Nah, setelah kami selesai PKL, nah, terus kami dengar cerita. Gereja tadi gedung ini atau mall ini tadi yang disewa ini, tadinya adalah suatu tempat ibadah gereja. Dan sekarang jadinya adalah tempat diskotik. Tempat diskotik. Yang tadinya adalah gereja tempat yang kudus, dan sekarang jadinya adalah tempat diskotik. Dan siapa yang ada di diskotik itu? Ada sebagian besar ada jemaat-jemaat juga yang datang di tempat itu. Jadi jangan sampai kita nanti contohnya kita buat ada nanti sini akan bisa digembala, ibu gembala atau calon bapak dari ibu gembala yang pergi gereja, jangan sampai nanti itu akan bisa menghancurkan dan bisa kita buat di situ sebagai tempat penyembahan berhala. Keadaan sosial pada zaman Amos memperlihatkan kehidupan masyarakat yang dimana mereka adalah agamawi, mereka setia di dalam menjalani ritual keagamaannya. Namun sesungguhnya apa yang mereka lakukan bukanlah penyembahan kepada Allah. Tapi saya mau bilang bahwa gereja sekarang itu lebih fokus pada liturginya sendiri. Betul? Maaf kata. Gereja sekarang itu lebih fokus pada liturginya sendiri. Lebih fokus pada perintah manusia atau aturan manusia yang dibawa di gereja. Tetapi hidupnya sehari-hari tidak berkenan di depan Tuhan. Nah, saya mau katakan bahwa dimanapun kita gereja, apapun kita pemimpin, jangan terlalu fokus pada liturgi gereja, pada aturan manusia. Fokuslah kepada kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi Amos di sini memperingatkan mereka bahwa agar mereka ini sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena kenapa? Yang satu-satunya jalan menuju kehidupan adalah kalau mereka mencari Tuhan. Dikatakan tadi, carilah aku, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin. Berarti mencari Tuhan, berarti berusaha mereka harus berjuang. Mereka harus bekerja keras dengan berjuang. Maka bangsa Israel maka pasti akan mendapatkan Allah. Tadi dikatakan di ayat 4 dikatakan ayat 6 dikatakan carilah Tuhan. Bukan berarti harus kita beranjak dari satu tempat ke tempat lain, bukan. Melainkan harus meninggalkan dan menanggalkan dosa, membenci perbuatan-perbuatan dosa dari kejahatan dan mencintai kebenaran dan kebaikan. Itu kita mencari Tuhan, bukan berarti harus kita beranjak dari satu tempat ke tempat yang lain, bukan. Contohnya lah, ada seorang jemaat Tuhan yang gereja di tempat ini. Contohnya gereja lah. Nah, di gereja itu sering dia dikecewakan atau sering dia kecewa sama pendeta atau sama pelayan. Nah, terus dia keluar dari gereja di situ lagi. Dan pindah lagi gereja yang lain. Begitu-begitu terus. Bukan. Tapi saya mengatakan bahwa dimanapun kita gereja bertumbuh, disitulah menetap. Karena kenapa? Boleh pendeta atau hamba Tuhan mengecewakan kita, asalkan Tuhan yang tidak mengecewakan kita.
Jadi carilah Tuhan berarti kita sedang berada dalam proses pertobatan dan mengambil keputusan untuk memilih taat kepada Tuhan. Jadi pada malam hari ini, di tahun 2023 ini, marilah kita mencari Tuhan. Marilah kita mencari kebenaran. Karena kenapa? Karena disitulah ada kehidupan yang sejati. Saudara, kata carilah Tuhan adalah merupakan sebuah perintah, merupakan sebuah panggilan, merupakan sebuah undangan yang berisi anugerah dan kemurahan Tuhan, di mana umat Tuhan perlu merendahkan diri, berdiam diri di bawah kaki Tuhan, agar kita dapat sungguh-sungguh mendengarkan dan bertobat segala dosa dan kesalahan kita. Malam hari ini, saudara, dengan kita menyadari keberdosaan kita, marilah kita mendengarkan panggilan Tuhan. Marilah kita mendengarkan perintah Tuhan. Mari kita mendengarkan undangan. Mari kita merespon undangan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bertobat. Kita harus bertobat. Kita harus meninggalkan segala perbuatan dosa. Seperti perzinahan, seperti percabulan, seperti mabuk-mabukan, seperti narkoba, keserakahan, kepahitan, kebencian, ketidaktaatan, ketidakkesetiaan. Dan kita harus meninggalkan satu yang tidak mudah untuk kita lepaskan dalam hidup ini adalah kesombongan. Kesombongan. Saudaraku, saya percaya bahwa kita semua percaya, saya mau katakan bahwa iblis lebih tahu firman Tuhan daripada kita. Betul? Iblis lebih tahu firman Tuhan daripada kita, saudara. Saya mau katakan begitu. Iblis lebih ahli menafsir Alkitab, kitab suci. Tapi apa yang kurang dari iblis ini? Dikatakan bahwa aku lebih baik daripada dia. Kadang kita mengatakan bahwa kalau bukan saya, kalau bukan aku, sering terjadi itu kita dengarkan dalam pelayanan. Contohnya, atau ada kemajuan dalam pelayanan, atau ada kemajuan dalam gereja, atau ada kemajuan dalam pekerjaan. Sering kali kita mengatakan sebagai anak-anak Tuhan, kalau bukan saya, ya tidak akan maju seperti begini. Kalau bukan saya, tapi saya percaya teman-teman semua, ketika kita sudah wisuda atau ada yang kuliah hari ini, wisuda, sukses, kaya, berkat melimpah. Tapi kita bisa mengatakan bahwa kalau bukan Tuhan, maka tidak akan saya berhasil. Maka saya tidak akan berhasil. Jangan katakan kalau bukan saya, kalau bukan aku yang melakukannya, tidak akan terjadi. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan pada malam hari ini mengatakan bahwa kalau bukan Tuhan, maka saya tidak akan berhasil. Tapi karena Tuhan, saya berhasil. Ya, hilangkan rasa-rasa, hilangkan kata-kata itu lagi sekali lagi. Kalau bukan saya, atau bisa dikatakan aku lebih baik daripada dia. Hilangkan itu, saudara. Dan sebagai poin-poinnya pada malam hari ini, apa yang kita dapatkan kalau kita mencari Tuhan? Apa yang kita dapatkan kalau kita terus mencari Tuhan? Poin pertama adalah, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Tadi dikatakan di ayat 6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kondisi pada waktu itu, saudara, banyak orang Israel yang tidak mencari Tuhan. Bangsa Israel pada saat itu mereka sibuk mencari uang. Mereka menyembah berhala, baik itu di Betel, baik itu di Gilgal, baik itu di Berseba. Mengapa demikian? Karena negara tenang. Hidup mereka nyaman semuanya, kondisinya baik-baik saja, dan ekonomi mereka pun maju. Sehingga kerohanian mereka mengalami yang namanya kemunduran. Dan ini adalah suatu juga peringatan kepada kita. Jangan hanya gara-gara kita sibuk mencari uang, sibuk mencari kehendak kita sendiri, sibuk untuk melakukan apa yang kita mau. Tapi ternyata
kerohanian kita semakin hari semakin mundur. Ya. Mereka nyaman, mereka tenang, melimpah, tapi kerohanian mereka mengalami namanya kemunduran. Jadi dalam mencari uang itu, dalam mencari kesibukan mereka, kepentingan mereka sendiri, akhirnya kerohanian mereka mengalami kemunduran. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan, pemuda NIG yang hadir pada malam hari ini, yang membuat kita mundur hal kerohanian, jangan sampai hanya karena uang atau pacar atau siapapun itu, jangan sampai. Dan sebagai renungan kita pada malam hari ini, pernyataan yang pada hari ini adalah hal yang membuat kita, apa hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan? Hal apa yang membuat saudara tidak setia dan taat kepada Tuhan? Kalau kita lihat tadi bangsa Israel ini, mereka jauh dari Tuhan karena sibuk mencari uang. Dan kita saat ini mungkin kita sering mengalami, merasa Tuhan itu jauh dari kita. Dan kita bisa tanyakan dalam diri kita sendiri. Hal apa yang membuat kita jauh dari Tuhan? Hal apa yang membuat saudara tidak setia dan taat kepada Tuhan? Adakah berhala-berhala di dalam kehidupan kita? Saudara, saya mengatakan bahwa berhala itu memang di Perjanjian Baru itu menyembah patung. Tapi berhala bagi saya adalah ketika kita fokus pada kepentingan kita sendiri dan tidak fokus pada kepentingan kerajaan Allah. Ketika kita fokus untuk mencari keuntungan kita sendiri, atau ketika kita fokus mencari keuntungan dalam pelayanan, itu penyembahan juga berhala dalam hidup kita. Ketika kita mengabaikan Tuhan, tapi mengabaikan Tuhan, dan lebih fokus kepada pasangan hidup kita, itu penyembahan berhala. Ketika kita menomorduakan keluarga, dan kita menomorduakan Tuhan dalam hidup kita, itulah juga penyembahan berhala bagi saya. Jadi apa penyembahan berhala dalam hidup saudara? Apakah karena cinta uang membuat seseorang itu lupa akan Tuhan? Apa karena cinta uang membuat seseorang itu lupa akan Tuhan? Masihkah kita mau bertekun di dalam dosa? Mengapa seseorang memiliki kekebalan dalam hatinya? Meskipun sudah diajar firman Tuhan. Karena kenapa? Karena dia selalu mengeraskan hatinya. Kenapa orang itu tidak berubah begitu terus hidupnya dan selalu ditegur oleh firman Tuhan? Satu, itu karena dia selalu mengeraskan hatinya. Jadi mari saudara pada malam hari ini adalah kasih karunia buat setiap kita yang hadir pada malam hari ini. Firman Tuhan katakan, mari sadar, mari kita bertobat, dengarkanlah panggilan Allah. Mari kita dengarkan perintah Allah. Responin undangan dari Tuhan agar kita sungguh-sungguh mencari Dia dengan segenap hati sehingga kita menerima kehidupan yang sejati. Orang yang mencari Tuhan akan menemukan Tuhan, dan orang yang mencari Tuhan akan menerima kehidupan yang sejati. Yang kedua, apa yang kita dapatkan kalau kita mencari Tuhan? Itu carilah yang baik, janganlah yang jahat. Saya percaya kita semua yang hadir pada malam hari ini semuanya orang baik. Amin. Semuanya berbuat baik. Amin. Tidak berbuat jahat. Amin. Nah, kalau ada yang berbuat jahat pada malam hari ini perlu tupangan doa. Ya. Saudaraku, orang yang mencari Tuhan akan mencari dan melakukan hal yang baik. Serta firman Tuhan berkata bahwa orang yang baik, orang yang melakukan yang baik akan menjauhi yang namanya itu kejahatan. Orang yang mencari Tuhan akan memiliki roh yang takut akan Tuhan. Serta memiliki nilai-nilai moral dan karakter yang jauh lebih baik dari orang-orang yang hidupnya
jauh dari Tuhan. Tidak cukup kita dikatakan kita adalah orang yang baik. Namun tidak pernah melakukan yang namanya kebaikan. Beda ya, dikatakan kita orang baik dan melakukan yang baik. Beda sekali. Ya, tidak cukup dikatakan kita orang baik. Tapi akan lebih cukup kalau kita juga melakukan yang baik dimanapun Tuhan tempatkan kita. Nah, saya percaya bahwa kita yang hadir pada malam hari ini, orang-orang yang setia mencari Tuhan dan melakukan kebaikan akan menerima kehidupan, kata firman Tuhan, bahwa Tuhan semesta alam akan menyertai hidup kita. Yang ketiga, mencari Tuhan harus datang dengan rendah hati. Kalau kita lihat di Zefanya pasal 2 ayat 3 nanti kita baca. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa kepada kita bahwa hanya orang yang memiliki kerendahan hatilah yang akan datang mencari Tuhan. Sehingga dalam mencari Tuhan dengan kerendahan hati memiliki namanya itu pertobatan yang sungguh-sungguh untuk memilih taat kepada Tuhan. Melalui proses inilah pikiran dan hati kita akan dibentuk. Jadi untuk mencari Tuhan itu harus datang dengan buka hati, dengan rendah hati, dengan merendahkan diri. Supaya apa? Supaya memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh. Saya percaya bahwa atau sebelum kita kenal Alkitab atau firman Tuhan, mungkin dulunya kita hidupnya adalah sering main judi, sering merokok, sering mabuk-mabukan. Ya, kalau dulu kan jujur saya kemarin tuh waktu ada di Nias atau di sekolah, ya, sering hal-hal yang tidak baik. Tapi ketika kita mengenal firman Tuhan, ya, membaca merenungkan firman Tuhan, kita sangat ditegur oleh firman Tuhan. Bahkan banyak teman-teman saya yang mengatakan begini, mulai sekarang sudah berubah. Ya, baik di wajah, baik semuanya lagi tuh. Ya, salah satu Kak Erna yang bilang begitu, tapi nggak tahu kalau benar atau salah. Nah, jadi saya percaya bahwa pertobatan kita akan dilihat oleh orang lain. Bisa dari karakter kita, bisa dari wajah kita, bisa dari gaya bicara kita, bisa dalam pelayanan kita, bisa dari pikiran kita. Dan pertobatan yang sejati, saudara, bukan berbicara dia rajin beribadah, dia rajin pelayanan, dia rajin baca Alkitab. Bukan. Pertobatan yang sejati terjadi ketika dia bertobat dari pikiran duniawi menjadi pikiran-pikiran yang baik. Kalau pikiran kita baik, berarti itu sudah terjadi pertobatan. Karena pikiran inilah yang menguasai hidup kita semuanya. Jangan nanti mengatakan bahwa orang yang sudah melayani itu akhirnya sudah bertobat, belum tentu. Tapi pikirannya masih tidak baik, itu bukan dikatakan adalah orang-orang yang bertobat. Jadi mencari Tuhan harus dengan kerendahan hati. Yang keempat, mencari Tuhan, maka Allah akan melimpahkan kekuatannya bagi yang mencari Dia. Bisa nanti kita lihat 1 Tawarik ayat 16, pasal 11 ayat 13. Saudara, dalam ayat ini kita diingatkan setiap kita bahwa kalau kita mencari Allah, maka Allah akan melimpahkan kekuatannya kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya percaya kita pada malam hari ini mencari Tuhan bukan hanya berbicara soal kita hidup, bukan. Tapi saya percaya bahwa teman-teman yang hadir pada malam hari ini sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan Tuhan akan terus melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dan saya mau tanya pada malam hari ini, dalam hidup kita sehari-hari, mana yang lebih utama kita cari? Kadang, kalau kita bangun pagi, kita sering mencari HP, telepon ayang dulu. Sudah bangun kah? Mimpi apakah? Biasanya begitu. Nah, jadi kita bisa jawab dalam diri kita masing-masing. Mana yang lebih dahulukan kita mencari malam hari ini?
atau sepanjang hari inilah, atau setahun ini mana yang lebih? Kepentingan kita sendiri kah? Atau kepentingan Tuhan? Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya bahwa teman-teman yang hadir pada malam hari ini, meskipun hanya 50% yang saya percaya, kalau bangun pagi pasti buka Alkitab. Amin. Bukan apa yang dibuka. Amin. Ya. Ada waktu saat teduh, untuk berdoa, memuji Tuhan, baca Alkitab. Siapa di sini yang sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Siapa di sini yang sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Ada? Siapa di sini sudah baca Alkitab dari Bang Suardi, dia puji Tuhan. Kameli. Ya, puji nama Tuhan. Kalau saya mau tanyakan, kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, itu berbicara apa? Tentunya itu, bagi saya itu kasih semua. Kasih meskipun berbeda-beda. Jadi teman-teman, marilah kita baca Alkitab itu. Jangan sampai nanti kita baca Alkitab penuh dengan debu. Jangan sampai Alkitab itu terus ditaruh di lemari, di meja, namun belum pernah dibuka-buka. Kenapa saya anjurkan teman-teman untuk baca Alkitab? Karena semua jawaban doa kita, pergumulan kita, semua ada di situ. Dan ada pesan Tuhan. Saya nggak bilang pesan Tuhan ya, nanti bilang nanti Nabi buatan nanti. Tapi ada satu kalimat yang saya dapatkan ketika saya membaca Alkitab. Jadi begini. Semakin sering kita membaca Alkitab, maka semakin hari semakin kita mengerti akan kehendak Tuhan. Semakin hari kita membaca Alkitab, di situ kita mengenal Allah. Siapa sebenarnya Allah itu dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak membaca Alkitab, bagaimana kita mengenal Allah? Gitu. Jadi bacalah Alkitabmu itu dari Kejadian sampai Wahyu. Yang terakhir, dalam mencari Tuhan apa yang terdapatkan? Yaitu carilah Tuhan, maka kita akan diampuni. Saya percaya bahwa saudara, namanya juga manusia lemah, sering jatuh dalam dosa. Baik disengaja maupun tidak disengaja. Sering kita jatuh dalam dosa. Kenapa? Saya mau bertanya, dosa itu enak atau tidak? Ayo. Bang Suardi, saya tanya, dosa itu enak atau tidak? Menurut dunia enak. Oke. Ya. Bang Fa'a, dosa itu enak atau tidak? Ya, sama, bagi dunia enak. Oke, saya tanya sama cewek satu saja. Kameli, dosa itu enak atau tidak? Tergantung pada orang yang melakukannya. Buat dia enak atau enggak. Itu tergantung. Tapi yang jelas enggak enak. Oke. Teman-teman, dosa itu enak. Dosa itu enak. Tapi membawa pada kebinasaan. Dosa itu enak, tapi membawa dalam kebinasaan. Bukan membawa dalam kebenaran. Sering kita melakukan dosa. Baik dalam hal mencuri, perzinahan, atau seks bebas. Atau semuanya lah. Itu enak. Contohnya. Merokok contohnya. Merokok itu enak enggak? Enak. Sepanjang kita menghisapnya. Tapi kalau sudah selesai, ada lagi rasa. Mencuri, itu enak atau tidak? Enak. Kita curi uang 100 juta contohnya. Enak. Enak. Tapi ketika sudah habis uang itu, maka menyesallah kita.
maka kita akan dipenjarakan. Enak. Contohnya, kalau kita selingkuh, enak atau tidak? Enak. Sama yang tidak enak? Enak. Bagi laki-laki. Enak. Tapi apakah itu baik? Tidak. Kita sudah tahu tidak baik, tapi gimana ya? Dosa itu, kedagingan itu loh. Susah kita lepaskan, apalagi kalau kita ketemu. Ya. Ada satu ustadz yang saya kutip. Ketika dia melihat cewek yang kurang bahan lagi begitu. Sekarang begini. Dilihat juga dosa, dibuang juga barang. Ya begitu. Sama juga dengan, saya percaya bahwa bukan juga hanya laki-laki yang selingkuh. Ada juga cewek juga yang selingkuh loh. Tapi di sini nggak ada ya. Itu enak sekali. Dosa itu enak. Tapi membawa pada kebinasaan. Meskipun ujung-ujungnya kita sudah tahu itu membawa kepada kebinasaan, tapi apa daya? Karena iblis menguasai diri kita. Ketika kita melakukan dosa, teman-teman, maka yang menguasai diri kita adalah iblis, bukan kita lagi. Tapi ketika kita melakukan kebenaran yang baik, dan yang menguasai kita adalah kebenaran akan firman Tuhan atau Roh Kudus yang menguasai kita. Jadi mari, mana yang kita lakukan saat ini. Jadi marilah kita tinggalkan segala kejahatan, segala dosa yang kita lakukan di tahun 2022 atau bahkan masih ada sampai saat ini. Mari kita tinggalkan. Firman Tuhan kita diingatkan pada malam hari ini untuk mencari Tuhan, maka kita akan hidup. Marilah gunakan kesempatan yang Tuhan beri untuk kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita di dunia ini sangat-sangat singkat. Kita tidak tahu, teman-teman, kita kapan dipanggil oleh Tuhan. Kita tinggal menunggu nomor antrian. Kita tidak tahu kita antrian keberapa nantinya. Jangan sampai Tuhan panggil kita saat kita dalam keadaan dosa. Jangan sampai Tuhan panggil kita dalam keadaan kita sedang berbuat sesuatu hal yang tidak baik kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan panggil kita dalam keadaan berbuat baik, berbuat kebenaran di hadapan Tuhan. Ini adalah kesempatan yang terbaik bagi kita pada malam hari ini. Jadi firman Tuhan ini bukan untuk saudara dan juga untuk saya juga. Jangan firman Tuhan itu pedang seperti bermata dua. Itu yang menyampaikan dan mendengarkan. Jadi mari kita mendengarkan dengan dengaran untuk hidup dalam pertobatan dan takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata, hai orang fasik, mari tinggalkan semua kefasikanmu. Hai orang jahat, mari kita tinggalkan semua kejahatanmu. Kembali kepada Allah yang telah menciptakan dan mengasihi engkau. Saudara, saya mengatakan bahwa hanya di dalam Tuhanlah kita menerima pengampunan dan penebusan dari Tuhan. Oleh pengampunan dari Tuhan, maka kita akan menerima kehidupan, yaitu ketenangan, damai, sukacita, dan damai sejahtera. Dan segala rancangan Tuhan adalah yang terbaik dan tidak akan pernah gagal di dalam kehidupan kita setiap orang yang mencari Dia. Segala rencana Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah gagal. Dan saya percaya di tahun 2023 ini, masing-masing saudara yang hadir pada malam hari ini, Tuhan punya rencana untukmu. Dan itu tidak pernah gagal karena kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Tanyakan apa rencana Tuhan dalam hidup kita di tahun 2023 ini. Siapapun yang hadir pada malam hari ini, rancangan Tuhan atau rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Asalkan kita sungguh-sungguh mencari Tuhan.
Dan sebagai kesimpulannya pada malam hari ini, saudaraku, saat kita mencari Tuhan, kita akan menemukannya. Saat kita menemukannya, maka kita telah menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Saat kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukan jalan kebenaran dan keselamatan. Hanya Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran, satu-satunya jalan keselamatan yang beri kepada kita kehidupan bagi setiap orang yang percaya, yang mau sungguh-sungguh mencari Dia. Dan untuk itu saudara, dan saya mau tegaskan pada malam hari ini, carilah Tuhan, maka kita akan hidup. Sekali lagi, rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu dan hidupku, asalkan kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu aja firman Tuhan pada malam hari ini. Sukses buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bersyukur buat firman pada malam hari ini ya Bapa, di mana kami ditegur itu untuk meninggalkan segala kejahatan, segala dosa yang kami perbuat di depan Engkau ya Bapa. Kami mohon ampun kepada Engkau ya Bapa, biarlah hidup kami setiap hari mengalami yang namanya itu pertobatan Bapa, pertobatan yang sejati, dan biarlah kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari Engkau Bapa, karena kami percaya hanya Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran, jalan kehidupan yang sejati, dan jalan keselamatan yang selalu menyerahkan kami. Biarlah firman-Mu ini Bapa bukan sekedar kami dengarkan, bukan sekedar kami renungkan, tapi kami boleh implikasikan dalam hidup kami masing-masing, baik dalam keluarga, di gereja, pelayanan, di sekolah, di kuliah Bapa, dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, kami jangan jadikan kami sebagai penonton saja Bapa, tapi jadikan kami sebagai pelaku firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami lakukan, semuanya banyak jiwa-jiwa yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan lewat hidup kami. Biarlah ubah karakter, sifat hidup kami Bapa, pikiran hati kami, biar semuanya menyenangkan hati Tuhan, dan semua sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman Tuhan, dan percaya Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakan dalam hidup teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat hamba-Nya, mana firman Tuhan yang sangat memberkati dan menegur kita pada malam hari ini untuk meninggalkan perbuatan jahat. Jadi, marilah kita yang sudah mendengarkan pada malam hari ini, mari kita cari Tuhan, supaya kita bisa mendapatkan hidup yang darinya Tuhan. Jadi, saya percaya kita semua yang sudah join pada malam hari ini, kita pasti mendengarkan, dan mari kita juga mengaplikasinya dalam kehidupan setiap harinya. Baik, tiba saatnya sekarang kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita. Saudari yang siapa ya yang memimpin kita? Linda ya? Lian. Oh, Lian. Oke. Baik, sebelum itu mari kita angkat lagu pujian, dan mari kita juga untuk mempersiapkan kalau ada nanti pokok-pokok doa pergumulan dari saudara-saudari semua, nanti bisa disampaikan kepada saudari kita Lian untuk bisa kita berdoa sama-sama pada malam hari ini. Baik, mari kita angkat satu lagu pujian, doa mengubah segalanya. Mari kita angkat satu lagu pujian, doa mengubah segala sesuatu. Keadaan sekelilingku ada di luar kemampuan
depanku, ku berdiam diri mencarimu. Kau mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Amin. Saya persilakan kepada Lian. Oke, teman-teman. Kemungkinan saya udah kirim pokok doa ya di kolom chat. Beberapa pokok doa yang udah saya share. Mungkin sebelum kita berdoa dan sebelum kita doakan pokok doa yang sudah saya kirim, kalau ada pokok doa tambahan silahkan disampaikan. Mungkin ada pergumulan teman-teman, silakan sampaikan sebelum kita berdoa. Ada? Tidak ada? Oke, kalau memang tidak ada, nanti kita akan sama-sama berdoa sesuai pokok doa yang sudah kita share. Kita akan berdoa bersama-sama nanti untuk bangsa, untuk gereja-gereja, bahkan keluarga kita, bahkan juga teman-teman pemuda Nias Youth Generation, bahkan Pulau Nias, kita terus mendukung dalam doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan matikan kamera ya, soalnya
Yuk, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kembali kami duduk dan diam di hadapan Tuhan untuk merendahkan setiap hati kami, menyampaikan setiap pergumulan dan apapun yang kami alami ya Tuhan. Kami mengucap syukur pada malam hari ini atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan terlebih untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih semua waktu dan kesempatan ini. Biarlah segala pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepada Tuhan, biarlah itu semuanya menjadi kemuliaan-Mu di dalam kerajaan surga. Bahkan terlebih kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan mau merendahkan setiap hati kami untuk mau Tuhan Yesus membawa doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Mendoakan setiap orang-orang yang membutuhkan doa-doa kami. Mendoakan setiap bangsa kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan sedang mendengarkan doa kami. Tuhan, kami berdoa bersama-sama Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang merendahkan setiap hati pada malam hari ini. Pertama ya Tuhan, kami berdoa khusus bangsa Indonesia kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh bangsa ini ke dalam tangan Tuhan Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi bangsa kami. Biarlah terjadi lawatan-lawatan-Mu atas bangsa kami ya Tuhan. Hujan pertobatan akan terjadi atas bangsa kami. Kami percaya banyak orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami terus menopang bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Yesus Kristus yang berkuasa dan berdaulat untuk memakai kehidupan mereka. Akan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang peduli atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami terus menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau jadikan bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Engkau jadikan bangsa yang akan memiliki hati yang haus akan Engkau Tuhan. Keselamatan akan terjadi atas bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, khusus buat gereja-gereja yang ada di bangsa kami. Kami percaya bahwa Yesus yang menolong gereja-gereja yang ada di bangsa kami. Kami percaya Engkau berkuasa dan berdaulat atas gereja-gereja yang ada, lewat setiap gereja-gereja yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Banyak orang-orang yang akan mengenal Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang akan dijangkau Tuhan untuk mereka memiliki keselamatan Tuhan. Mereka akan mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus khusus buat hamba Tuhan yang ada di bangsa kami. Kami terus berdoa buat mereka, kiranya Engkau terus memakai mereka Tuhan. Engkau terus menolong kehidupan mereka ya Tuhan. Supaya mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang terus berkarya atas bangsa kami. Berkarya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami. Bahkan jiwa-jiwa yang akan hilang. Bahkan jiwa-jiwa yang akan menyampaikan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada saat ini juga Tuhan Yesus kami akan berdoa khusus buat Pulau Nias Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau berkarya atas Pulau Nias Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus iman yang kuat akan terjadi atas orang-orang yang ada di Pulau Nias Tuhan. Engkau memberkati mereka, kuatkan iman mereka. Jangan buat hidup mereka digoyahkan oleh hal-hal duniawi Tuhan. Berdoa Tuhan buat seluruh pemudi yang ada di Pulau Nias Tuhan, kuatkan mereka ya Tuhan. Baik yang sedang berjuang Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka, berkati setiap iman kepercayaan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus khusus buat keluarga kami, keluarga besar kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya bahwa Yesus Kristus yang menolong mereka.
Kami percaya bahwa Yesus Kristus yang menopang setiap mereka Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan demi pergumulan mereka, kami menyerahkan seluruh ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau menyertai mereka Tuhan. Apapun yang sedang mereka alami saat ini, persoalan demi persoalan, masalah dalam keluarga Tuhan, Engkau berkarya dalam kehidupan, Engkau berdaulat atas kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, khusus buat teman-teman Yes Youth Generation Tuhan. Yang pada saat ini Tuhan, yang sedang kuliah Tuhan, bahkan yang sudah lulus juga, yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, bahkan yang sedang berjuang dalam pelayanan juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau berdaulat, Engkau berkuasa atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau terus menguatkan iman kepercayaan mereka. Mereka memiliki hati yang haus untuk mencari Tuhan. Mereka lebih mengutamakan untuk mencari Tuhan sebelum mereka melakukan hal-hal yang mereka lakukan ya Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha yang mereka kerjakan, dalam pelayanan yang mereka kerjakan Tuhan, bahkan dalam perkuliahan mereka ya Tuhan, mereka lebih mengutamakan untuk mencari Engkau dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh para pengurus juga ya Tuhan, mulai dari ketua ya Tuhan, bahkan sekretaris, bahkan seluruh pengurus-pengurus yang lain Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semakin Engkau pakai Tuhan, sehingga mereka menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah anak anggota Nias Youth Generation Tuhan. Engkau terus memakai apapun yang menjadi pergumulan pribadi mereka, bahkan setiap apapun rencana demi rencana dalam memperjuangkan Nias Youth Generation Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami percaya memiliki ide-ide yang baru. Kami percaya bahwa memiliki hikmat yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Inilah setiap kami ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami yang sudah join pada malam hari ini Tuhan. Satu pun tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan Engkau mengetahui semua Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, Engkau akan menyertai setiap kami, pelayanan kami Tuhan, pekerjaan kami, perkuliahan kami Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Teman-teman yang belum join pada malam hari ini dimanapun mereka berada Tuhan, jangan Engkau meninggalkan mereka Tuhan, tetap Engkau sertai mereka, persoalan demi persoalan yang mereka hadapi Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah mereka Tuhan, Engkau yang menolong kehidupan, pergumulan demi pergumulan mereka juga Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah menjadi doa dan pergumulan kami, permohonan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu, sama-sama kita katakan, amin. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada Kak Erna. Baik, terima kasih Saudari Lilian untuk